Namanya apa itu Bu? Opitrap atau apa? Yang untuk merangkap nyamuk itu gitu ya, seperti itu gitu ya. Jadi nanti nyamuknya itu sudah dari larva, pupa Ya, misalnya dia tinggal sampai bisa dewasa nggak terbang. bisa Ya, keluar, nah betul. gitu. Ya, ya. Itu adalah satu teknik ya Bu Ya, ya. betul. Baik, Bapak dan Ibu, itulah jawaban-jawaban semoga Bapak membuat kita ini menjadi puas. Tapi kalau tidak puas, kita cari lagi informasinya ya, baik dari sumber-sumber mana yang lainnya. Baik, kami persilakan. Ada lagi mungkin yang ini yang akan didiskusikan mungkin. Oke, kita masih menunggu nih ya. Tetapi kita juga masih menunggu like and subscribe ya. Podcast Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Jadi dari nyamuk-nyamuk itu sendiri ya Bu ya, kadang-kadang ya kayak di masyarakat banyak sekali sudah masyarakat yang melakukan apa? Pakai kelambu Ya, gitu supaya tidak upaya. ini. Dan perlu diketahui juga ya Bu ya bahwa nyamuk itu menggigitnya itu Siang bukan hari. malam-malam ya Bu ya, betul. tapi siang hari gitu ya Bu. Oke, itu nyamuk demam berdarah ya Bu ya. Ada lagi mungkin Bu, kadang-kadang dicocol nyamuk tapi jadi garang hatel, itu nyamuk Ya. naon Bu? Ada namanya enggak Bu? Semua nyamuk mungkin bikin gatal ya harusnya sih Iya. sebetulnya ya. Tapi, Ada yang bentol dengan Bu. Iya. Oh jadi gelode gitu si nyamuk teh. Itu kadang-kadang katanya sih itu adalah nyamuk yang perindukannya itu di solokan-solokan gitu, air kotor gitu. Kan kalau demam berdarah itu air yang bersih ya Bu ya. Nah seperti itu. Jadi hadirin sekalian, sahabat OCS. Jadi pas sanitasi lingkungan ini adalah yang kita sediakan adalah fasilitasnya ya Bu ya. Jadi tetap aja keterkaitan antara sanitasi lingkungan atau kesehatan lingkungan itu dengan perilaku ya Bu ya. Jadi masyarakat akan melakukan perilaku yang sehat jika ada sanitasinya, ada fasilitasinya. Tetapi ada juga yang belum memanfaatkan sehingga tetap aja perilakunya. Nah jadi tetap aja kita juga harus didukung oleh PHBS tadi, perilaku hidup bersih dan sehat. Apapun penyakitnya, PHBS obatnya gitu dalam pencegahan. Baik, kita lanjutkan Bu nih, sudah hadir lagi. Ada yang mau ditanyakan kembali mungkin di sini yang akan didiskusikan. Oke, waktu kita masih lumayan bisa. Nah ini Bapak Ibu berusaha di bawah. Nah Ibu Lili nih. Oke, alhamdulillah Bu, ini juga sudah hadir dari DWP Sumedang. Jadi banyak sekali DWP ini Cisaat Kabupaten Sukabumi juga hadir. Gitu. Oke baik, kita lanjutkan. Nah ini Dinkes Provinsi Jawa Barat nih. Bapak Ibu berikut link. Oh ini bukan Bu link. Karena jujur aja bahwa sekarang ini podcast ini Bu ada sertifikatnya. Jadi kalau mengikuti kegiatan yang live ini nanti dapat sertifikat juga. Itu bisa mendukung kalau yang japung-japung ya Bu ya. Oke, jadi Neneng Rohayati ini kayaknya sudah tadi ya. Tadi udah. Kecapean. Ya mudah-mudahan ini kecapeannya menjadi lillah ya Bu ya. Lelah karena lillah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada lagi pertanyaannya. Oke, masih diputar-putar dulu chatnya. Nah ini nih dari Eka, dari Ibu Eka Ari Nurhayanti. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa air di rumah kita tidak tercemar? Pemeriksaan apa yang harus kita lakukan dan dapat dilakukan di mana? Silakan Bu. Ya baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik ya. Jadi sebetulnya secara aturan ya sebetulnya ada peraturan dari Permenkes ya sebetulnya Menteri Kesehatan bahwa kita mengatakan ini air bersih itu ada ukurannya, gitu ya, ada parameternya, syarat-syaratnya. Dan kemudian kalau kita ingin tahu apakah air yang di rumah kita bersih atau tidak, gitu ya, kalau secara praktis mungkin kita bisa lihat kasat mata ya, jadi maksudnya tidak berbau, kemudian jernih gitu dan kemudian juga tidak ada lendir ataupun yang lain-lainnya. Tetapi kalau kita ingin kalau sumber airnya biasanya kan gini, kalau PDAM harusnya mereka sebelum air tersebut didistribusikan mereka sudah melakukan pemeriksaan parameternya ya, jadi seperti itu. Tapi kalau sumber air di rumah itu bukan dari perpipaan PDAM, mungkin memang kita harus melakukan pemeriksaan ke laboratorium gitu ya. Jadi laboratorium mungkin banyak ya. Jadi sebetulnya mungkin tentunya di ITB sendiri ada ya. Jadi ada laboratorium yang kita sering mendapatkan sampel gitu ya untuk bisa memeriksakan sampel air dari rumah-rumah gitu ya, apakah ini sudah cukup baik. Kalau misalkan perlu dilakukan
apa ya, intervensi tadi mungkin ada usulannya juga kira-kira apakah pakai saringan ataupun yang lainnya gitu. Dan kemudian laboratorium mungkin tentunya di Dinkes juga harusnya ada juga ya, dan Ada, Bu, kemudian di Labkesda, PDAM ya. dan di Labkesda ya, seperti itu. Jadi kita tergantung dari sumber airnya dari mana gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan sumber air dari sungai, dari sumur, yang itu mungkin kita memang ada baiknya sekali-sekali diperiksakan gitu. Betul. Jadi intinya kita lihat secara fisik dulu ya Bu ya, tadi ya. Kita lihat dari warna, bau nggak sih air ini? Nah, dicium. Lalu berlendir nggak sih itu air? Nah, itu dibawa kemana untuk pemeriksaan? Bawa ke lab ya. Bahwa di Dinas Kesehatan Provinsi juga sudah ada Labkesda, Bu. Dan harganya juga beda dengan swasta. Dalam pengukuran air kan itu memang banyak-banyak sekali. Kalau secara biologi ya Bu ya, itu secara biologisnya apakah kadar Fe-nya, mangannya, magnesiumnya gitu ya. Kan kalau dari sumur pasti ada magnesiumnya ya Bu, seperti itu. Nah, itu perlu juga diperiksakan begitu. Baik, masih ada mungkin? Oke. Baik, banyak sekali yang antusias Bu untuk melihat atau diskusi bincang-bincang kita ini. Tetapi, hai sahabat OCES, jangan lupa subscribe and like dulu ya di podcast ini. Baik Bu, mungkin ada masukan dulu mungkin Bu untuk masyarakat dari Ibu mungkin agar masyarakat ini mudah-mudahan termotivasi untuk menciptakan lingkungan yang bersih itu yang membuat mereka ini aman dan nyaman. Kami persilakan. Ya baik, mungkin bisa disampaikan bahwa harus kita ingat terus gitu ya, bahwa suatu penyakit bisa terjadi itu ada 3 hal. Satu, ada host ya, kita sebutnya host itu adalah manusianya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah agennya yang menyebabkan penyakit, dan kemudian juga ada yang ketiga adalah lingkungan gitu ya. Jadi 3 hal ini sangat menentukan apakah akan terjadi penyakit sampai menjadi wabah atau tidak gitu ya. Dan kalau dari sisi host mungkin itu adalah berarti perilaku kita harus baik gitu ya, PHBS-nya. Kemudian juga kita mempunyai gizi yang baik ya, dan kemudian juga punya daya tahan tubuh yang baik, bagaimana caranya untuk mencapai hal tersebut gitu ya. Dan kemudian dari sisi lingkungan adalah bagaimana lingkungan ini kemudian tidak membuat tadi ya, jadi ada perpindahan agen dari satu orang sakit ke orang sehat seperti itu gitu ya. Jadi ini sebetulnya adalah kita harus yakin betul bahwa yang kita minum adalah bersih, kemudian makanan kita juga yang kita makan bersih, tangan kita selalu bersih gitu ya. Jadi bahkan mungkin di negara-negara yang sudah sangat maju itu notifikasi bahwa kita harus cuci tangan itu masih ada selalu gitu ya. Jadi kadang di hotel, kadang tempat-tempat umum selalu mengikatkan cuci tangan yang bersih dan seterusnya gitu ya. Jadi dan kemudian ini mungkin PR juga untuk kita semua gitu ya, para stakeholder sanitasi lingkungan, bahwa kita harus bisa menyediakan air yang sangat bersih dan kemudian juga infrastrukturnya gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa PHBS kalau kita nggak punya akses terhadap air bersih. Betul, kan? Betul Bu. Jadi ada keterkaitan yang sangat erat gitu. Kalau percintaan itu ya mungkinlah di situlah ya Bu ya, antara wrestling dengan perilaku ini tidak bisa dilepaskan. Begitu. Jadi tadi apa yang dikatakan oleh Ibu memang betul Bu. Apapun penyakitnya, PHBS yang harus kita lakukan. Baik, berhubung waktu Bu, mungkin saya juga pengen panjang lebar untuk bercanda dan berdusta mengenai tentang kesehatan lingkungan. Tetapi karena waktu yang memisahkan kita, demikianlah acara bincang-bincang kami OCES dengan Ibu Dr. Insinyur Dwina Rosmini ya Bu ya, MS ya Bu ya, selaku ketua dari DWP ini. Oke, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bu atas kehadiran Ibu yang sudah bisa menyempatkan waktunya di acara podcast Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini. Mudah-mudahan perbincangan kami ini menjadi edukasi bagi masyarakat dan bagi petugas yang lainnya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak. Matikan lampu, nyalakan lilin Bu.
Maafkan daku jika nyebelin, Bu. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda. Ya.